Nah sekarang kita coba dengan cara kita tuh ikan tadi mau makan atau enggak. Sekarang langsung dikasih jangkriknya ya. Ternyata lihat, bisa dilihat ya, satu lagi. Nah, galak ya. Jadi walaupun baru dibersihkan ya, tapi dengan cara yang benar, yang baik, ikan tetap gak stres dan langsung bisa makan teman-teman. Selamat datang channel YouTube Brother D2S. Di video kali ini kita akan membersihkan akuarium ya, atau clean. Di sini kita akan kasih tips. Yang pertama, bagaimana caranya membersihkan akuarium tanpa membuat si arwana itu stres. Yang kedua, apa aja yang kita ganti dan apa aja yang kita bersihkan. Yang ketiga, obat-obatan apa aja yang kita pakai setelah akuarium itu bersih. Ya, kebetulan kita di sini baru pindah ya. Bisa dilihat ini sekelilingnya masih belum di setup, termasuk yang 2 meter, yang sebelah sini juga ya. Dan kita satu-satunya yang udah kita setup ini si Golden ya, sama Pino. Ini bisa lihat sini akuariumnya udah lama nggak kita bersihkan ya. Jadi bawahnya bisa dilihat betul-betul kotor ya. Filternya juga ini udah kotor. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke prosesnya. Proses untuk membersihkan akuarium yang ini. Oke, kita akan mulai dari step by step. Ikutin terus kegiatan kita. Oke, jadi teman-teman, yang pertama ya, kita jangan dulu buat keruh ya. Jadi ini kita sedot sedikit demi sedikit untuk kotorannya. Ini bisa dilihat, ini nggak pakai alat ya, maksudnya nggak pakai mesin. Jadi kita sedot pakai selang. Coba yang sebelah sini dulu, yang depan. Kelihatan ya. Jadi kita sedot sedikit-sedikit, walaupun agak lama, tapi ini prosesnya yang bener ya. Jadi si arwana itu, si kotoran tuh jadi nggak nge-blooming ya dengan cara ini. Jadi ini sedikit-sedikit kita sedot. Jadi ini betul-betul emang udah lama banget nggak kita bersihkan, karena kebetulan kita baru pindahan ya, hanya buat video juga baru-baru sekarang. Ini belum kita setup di lokasi baru. Nah jadi teman-teman, sambil mengurangi kotoran dasar ya, sambil air juga dia akan turun perlahan, tapi usahakan air jangan sampai keruh dulu. Tuh. Oke teman-teman, setelah kotoran atasnya tadi tersedot, ini untuk yang nempel banget dan berkerak, ini sambil di gosok-gosok kayak gini ya, pelan. Jadi si ikan tetap stabil ya, nggak gerasak gerusuk. Nah ini teman-teman, ini udah mau setengahnya nih, kelihatan kontrasnya. Yang sebelah sini masih kotor kasar, yang sini udah lumayan mendingan. Kita akan terus proses sampai ujung. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita langsung gosok bawah dengan debu kotoran di atas masih banyak, pasti langsung keruh ya, itu nggak bagus buat si arwananya. Nah sekarang ini bentar lagi sedikit. Kalau misalkan udah dikit nih yang yang mengerak di bawah, baru bisa kita gosok perlahan sedikit demi sedikit. Nah sekarang kita masuk ke tahap berikutnya teman-teman. Nah ini bisa langsung kita gosok kayak gini. Nih yang tengah coba. Nah itu terus tarik. Nah dengan kayak gini dia airnya nggak akan keruh ya, tapi bawahnya dia jadi bersih lagi, mengkilap. Saya lihat sebelah sini. Nah kayak gini. Jadi biarin si kotoran itu tersapu dan nempel di kapasnya. Jadi sebelah sini udah bening ya, tanpa buat air keruh. Oke teman-teman, ini udah kita clean dan udah kita bersihkan tadi pakai kapas ya. Nah setelah air sisa kurang lebih setengah ya, ini kita diamkan dulu 1-2 menit supaya si kotoran atau debu yang belum keangkat ini dia kesedot nanti
Ya, sambil menunggu ini tolong dibuka filternya. Ya, sambil menunggu kita bisa langsung ke bagian atas ya untuk mengganti. Nah, yang perlu kita ganti itu cuma satu ya. Yang ini kapas doang nih ya. Tapi untuk biobol ya atau filter yang ini nih, kalau misalkan masih layak ya, belum terlalu kotor, gak usah diganti ya. Batu pun sama, Biolit pun sama, karena kita filternya cuma 3 yang kita pakai, Biolit, terus biobol, dan juga kapas ya. Jadi jangan lupa matikan dulu mesin ya. Setelah mesin nanti mati, kapas kita ganti ya, sambil menunggu si kotoran yang di bawah ini mengendap. Ingat, menguras arwana tidak boleh airnya itu dihabiskan 100%, nanti dia stres. Oke teman-teman, sekarang tahapnya kita akan ganti kapas. Ingat, ganti kapas jangan diperas atau jangan ditekan ya, jadi langsung ganti. Nah kayak gini, kalau enggak nanti si kotorannya dia akan nempel di situ. Dan ini kan keruh ya, sebisa mungkin ini kita sedot dulu ya, jadi jangan langsung diganti kapasnya. Kalau enggak, kotorannya bakal masuk lagi ke sini dan jatuh ke akuarium. Ini versi kita ya, yang kita pakai selama kurang lebih 3-4 tahun ini saat clean akuarium. Mungkin nanti ada versi teman-teman yang lain ya, bisa ditambahkan di kolom komentar. Ini kita sedot dulu ya, untuk air yang kotornya. Setelah itu baru nanti kita pasang kapas ya. Dan di bawah kita lihat dua arwana ini mereka stabil ya, agak rasa kerusuk. Nah ini udah habis ya. Sekarang kita akan langsung ganti kapas. Oh, ternyata di bawah kapas kita menggunakan batu karang ya. Ini untuk menyerap, fungsinya itu untuk menyerap debu-debu atau kotoran-kotoran yang halus. Ya, kita pakai double ya, supaya dia kotoran kasarnya itu tersaring secara maksimal di kapas. Di bawahnya ada batu karang ya, sebelahnya ada biobol dan Biolit. Oh ternyata ada ini juga, ada karbon ya. Ini karena udah lama nggak main-main di area akuarium ya, jadi kita agak sedikit lupa ya. Insya Allah nanti kita juga akan setting untuk akuarium ini. Kita akan buatkan konten ya, cara atau setup akuarium untuk arwana yang ukuran 2 meter. Oke teman-teman, nah jika sudah diganti seperti ini ya, kita akan langsung nyalakan lagi pompanya ya, dan kita lihat. Nah, kotoran yang tadi belum terangkat udah mulai mengendap di bawah. Jadi emang bersihin akuarium arwana itu agak sedikit, bisa dibilang ribet kalau bukan penghobi. Tapi jika penghobi, ini suatu apa ya, seru malah untuk membersihkan akuarium jika kita ada kegiatan ya. Karena ini bukan nyuci baju, tapi nyuci hewan yang kita pelihara. Oke teman-teman, ini pompa sudah kita nyalakan ya. Airnya udah mulai ngalir lagi. Dan setelah ini ya, yang langkah terakhir adalah kita akan sedot lagi bagian bawahnya yang terakhir, yang sedikit ya, sampai nanti air berkurang sekitar 1-2 cm. Setelah itu kita akan refill atau isi ulang airnya. Oke teman-teman, kotorannya udah kumpul di bawah. Sekarang kita sedot lagi. Sebetulnya ini nanti pakai pompa juga kesedot ya, tapi kita manual dulu biar cepet. Nanti kalau airnya udah penuh baru kita pompa, kita nyalakan. Oke teman-teman, untuk versi akuariumnya kita sudah selesai. Sekarang tinggal kita isi air ya. Setelah nanti diisi ya dan airnya penuh, kita akan sedot lagi, tapi kita tunggu dulu beberapa menit, karena setelah air diisi pasti ada kotoran lagi yang mengendap di bawah ya.
Sekarang kita akan langsung isi airnya, ditarik sedikit. Tarik lagi. Nah, ini kita isi dulu airnya. Ini kita airnya langsung dari sumur ya. Tapi dari sumur kita filter pakai housing. Jadi aman, bisa langsung kita masukkan ke sini. Oke teman-teman, kita langsung tunggu nanti sampai airnya penuh. Oke teman-teman, ini udah bersih, akuarium udah kita clean. Sekarang saatnya kita kasih obat-obatan. Nah, ini cuma 2 kita pakai. Biasanya ada penjernih ya, tapi karena ini airnya udah jernih jadi kita nggak pakai. Yang kita pakai yang pertama ini garam ikan, bisa dilihatin dulu garam ikannya. Nah, ini garam ikan yang biasa ya. Nanti takarannya cukup 3 sendok. Terus satu lagi, ini ada Hobis ya. Jadi garam itu fungsinya buat netral ini airnya supaya nggak ada parasit, nggak ada penyakit. Terus Hobis itu fungsinya untuk nambah nafsu makan dan supaya nggak stres juga. Oke, sekarang kita langsung pakai yang pertama garam. Kalau garam bisa langsung dituang aja ya secara merata. 3 sendok. Jadi bisa langsung disebar. Ini 3 sendok untuk ukuran akuarium 120 kali 50 ya. Jadi kalau garam ini bisa langsung dikasih ya, tapi kalau Hobis harus kita cairkan dulu atau dibubuk ya. Bisa langsung kayak gini di sendok. Hobisnya kita pakai 2. Harus kita hancurin ya biar cepat larut. Nah, kayak gini. Ini langsung 2 pil ya. Kalau udah halus dikasih air sedikit, terus dihalusin lagi. Kasih air dulu sedikit. Nah, terus kita aduk halus. Sebarin lagi. Oke teman-teman, ini udah selesai, obat juga udah kita masukkan ya. Ini masih airnya masih belum kristal ya, karena nanti biar pompanya bekerja kurang lebih 24 jam. Tapi teman-teman bisa lihat ya, walaupun baru selesai di clean, tapi ini kita coba langsung kasih makan ya, dia stres atau enggak. Coba boleh langsung dikasih makan, karena indikasinya biasanya setelah dibersihkan ikan tuh gak mau makan. Nah, sekarang kita coba dengan cara kita tuh ikan tadi mau makan atau enggak. Sekarang langsung dikasih jangkriknya ya. Ternyata lihat, bisa dilihat ya, satu lagi. Nah, galak ya. Jadi walaupun boleh dibersihkan ya, tapi dengan cara yang benar, yang baik, ikan tetap gak stres dan langsung bisa makan teman-teman. Oke, paling itu aja teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada saran lebih bagus, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.